Saat para gembala datang di kandang dan menyampaikan tepat seperti apa yang malaikat katakan kepada mereka, Maria menyimpan itu semua dalam hatinya. Maria tidak menceritakan kepada orang lain. Maria diam. Selalu saja dia diam. Selalu saja dia jalankan aja tugas yang dipercayakan kepadanya dalam diam. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya menjalankan apa yang harus dia jalankan. Bahkan dia tidak bicara bahwa dia sedang mengandung Raja Israel, Juru Selamat manusia. Dia tidak bilang bicara itu. Tetapi ketika dia diam, Tuhan tidak diam. Memang tugas Maria adalah mengandung dan melahirkan Yesus. Dan adalah tugas malaikat untuk menyampaikan kepada manusia terpilih. Ya, Maria, Yusuf, Elizabeth, atau Sakaria. Terutama tiga orang itu, Sakaria, Maria, dan Yusuf. Ketika malaikat menyampaikan kepada mereka tentang apa yang harus terjadi, malaikat memang memiliki tugas itu. Malaikat memiliki tugas untuk menyampaikan kabar tentang akan datangnya Juru Selamat. Setelah itu, ketika malaikat menyampaikan itu kepada para gembala membuktikan bahwa memang Yesus sudah lahir. Tepat seperti yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Dan malaikat menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka dan orang-orang itu mendengar. Orang-orang itu mengerti. Orang-orang itu mendengar bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar. Maria diam. Yusuf juga tidak bicara tentang apapun, tentang waktu Maria mengandung, bahwa yang dikandung itu adalah anak Allah. Tetapi Tuhan menggerakkan manusia yang didatangi malaikat, yang diutus Tuhan untuk datang pada manusia, para gembala. Tuhan menggerakkan para gembala atau manusia-manusia ini untuk bicara tentang Yesus sudah lahir. Ketika Maria mendengar itu, Maria hanya mengerti, diam. Ya, apa yang Tuhan katakan memang benar, memang tepat. Itu adalah penghiburan yang luar biasa bagi Maria. Ternyata ketika Tuhan katakan engkau akan mengandung dan itu terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika dia berjalan bersama-sama dengan Yusuf, dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukanlah perintah karena Kaisar Romawi, tetapi karena memang Tuhan sudah bicara di ratus tahun yang lalu bahwa di kota Daud, Bethlehem, kota kecil, akan lahir juru selamat. Lalu mereka tiba di situ dan di kandang binatang Tuhan Yesus lahir. Yang datang mengunjungi yang pertama adalah para gembala. Orang-orang yang seprofesi dengan nenek moyangnya yaitu Daud. Ternyata semua yang Tuhan katakan terjadi tepat seperti aturan Tuhan. Tidak ada yang meleset. Dan Maria sekali lagi menyimpan itu dalam hati. Sukacitanya dia taruh dalam hatinya. Pergumulan-pergumulannya dia taruh dalam hatinya. Semua hal yang terjadi ditaruh di hatinya. Dia diam saja. Karena itulah yang dia bisa lakukan. Menaruh semua yang dia tahu dari Tuhan itu di dalam hatinya. Dia hanya menaruhnya di situ saja, di dalam hatinya. Dan ada orang lain yang akan menceritakan kepada sesama bahwa Yesus sudah lahir. Kita bukan orang seperti Maria yang harus menaruh dalam hati saja apa yang kita tahu tentang Yesus. Kita adalah orang-orang yang akan menyampaikan kepada orang lain, Yesus sudah lahir. Seperti para gembala.
Maria diam, tidak bicara. Tetapi selalu ada orang lain yang akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada orang lain, Yesus sudah lahir. Itu mungkin itu sebabnya ya. Kenapa setiap tahun orang merayakan Natal? Ada banyak sekali pendapat tentang itu. Tetapi selalu ada cara yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada dunia, Yesus sudah lahir. Sama seperti yang disampaikan kepada para gembala. Dan gembala-gembala itu menyampaikan kepada orang lain. Maria, sekali lagi, menaruh itu di dalam hati. Maria menaruh itu di dalam hati. Selalu merenung. Merenung bahwa apa yang Tuhan katakan selalu terjadi. Kita bisa seperti itu, menaruh dalam hati, merenung tuh apa yang Tuhan katakan selalu terjadi. Tetapi kita juga harus menjadi orang yang menyampaikan kepada orang lain. Yesus sudah lahir. Jika kita diam, maka akan ada orang lain yang akan menyampaikan kepada orang lain. Yesus sudah lahir.